Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Selamat malam Pak Honi. Selamat malam Pak Nisim. Ibu Wahyu, selamat malam. Pak Chandra. Selamat malam Pak Michael. Malam Pak Nisim. Wah, Pak Nisim Malam, selamat malam Pak Michael. Sedang ada di tepi Danau Galilea. Bisa dengar Pak Nisim? Bisa mendengar. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang jam 7 tepat waktu Jakarta, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Kita awali dengan doa. Silakan Pak Oni. Baik, sejenak kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk lagi pada malam ini Tuhan. Kami bisa berkumpul dan kami bisa melakukan virtual Holy Land Tour ini Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu. Oleh sebab itu tuntun kami semua dari awal pertengahan sampai selesainya. Berkati Michael di Jakarta, berkati Nisim yang ada di Yerusalem, di Galilea, dan berkati hamba-Mu yang ada di Manado. Dan kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Berkat-Mu atas kami, apa yang kami lakukan pada malam hari ini, memberikan kepada kami pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, dan kemudian Tuhan menyampaikan renungan firman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pak Honi. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita. Saya akan share screen. Oke. Baik, sekali lagi Bapak Ibu semua, selamat datang di acara kita bersama Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan yang ke-20 Bapak Ibu. Jadi genap hari ini adalah pertemuan yang ke-20. Seperti biasa Bapak Ibu, nanti tolong untuk semua mikrofonnya dapat nonaktif selama acara berlangsung, dan silakan nanti bisa bertanya di akhir acara dengan chat ataupun dengan membuka mikrofon. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel GBI Menora Manado, silakan Bapak Ibu bisa subscribe, dan juga Bapak Ibu bisa memfollow Instagramnya di gbi.menora. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe YouTube channel kami di Stella Kuarta Official, dan juga memfollow Facebook kami di Stella Kuarta Wisata, dan juga Instagram kami di stella.kuarta. Serta Bapak Ibu bisa juga mengirimkan pesan kepada kami di 0818 783-552 lewat WhatsApp untuk supaya kami bisa tetap menginformasikan kepada Bapak Ibu semua mengenai acara-acara menarik dari kami. Seluruh acara Blessing from the Promised Land selama 19 pertemuan yang lalu sudah saya rangkum di dalam satu list Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa juga dapatkan. Nanti tinggal Bapak Ibu screenshot ataupun Bapak Ibu bisa memintanya lewat WhatsApp kami. Ya, seluruhnya dapat Bapak Ibu lihat kembali di dalam YouTube channel kami di Stella Kuarta Official. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara malam hari ini. Kita akan berkunjung ke satu tempat di utara Israel, yaitu Banias dan Gunung Hermon.
Kalau Bapak Ibu perhatikan di layar Bapak Ibu, ya, saya coba untuk menandai di peta dua tempat yang akan kita kunjungi malam hari ini secara virtual, yaitu Gunung Hermon dan juga Banias. Tertulis di sini adalah Hermon Stream Nature Reserve. Kalau kita berjalan, Bapak Ibu, dari kota Tiberias, di mana biasanya kita bermalam untuk kunjungan kita selama kita ada di utara Israel, membutuhkan kurang lebih sekitar 1 jam 15 menit, kurang lebih ya, Bapak Ibu, untuk kita sampai di Banias atau di Hermon Stream Nature Reserve ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika kita ada di sana, ya, kita sudah dekat-dekat sekali dengan perbatasan utara Israel dengan negara-negara yang sampai hari ini masih bermusuhan dengan Israel, yaitu Lebanon dan juga Syria. Kita bisa lihat Bapak Ibu dekat sekali ya, Bapak Ibu, dari kota yang paling utara di Israel, yaitu Kiryat Shmona dengan Damaskus. Ya, jaraknya mungkin tidak sampai 100 km. Kemudian juga dengan Beirut, ibu kota Lebanon, ya, juga jaraknya dekat sekali. Oke, apa yang akan kita kunjungi di dalam kunjungan kita di Banias atau di Kaisaria Filipi? Nanti kisahnya Pak Honi akan sampaikan, juga bacakan dari Alkitab. Ya, saya akan langsung mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat tempatnya terlebih dahulu. Banias atau Kaisaria Filipi, Bapak Ibu, sebuah kota yang besar di zaman Yesus. Kota yang juga penting, kota yang terkenal, dan dibangun pada saat itu oleh anak dari Raja Herodes, namanya Herodes Philip. Ya, di tempat ini Bapak Ibu, pada saat itu dibangun sebuah kuil yang sangat-sangat megah, sangat-sangat mewah, sangat-sangat besar untuk dewa Pan. Ya, karena itu kemudian tempat ini disebut sebagai Panias. Tetapi karena di masa yang kemudian, ketika orang-orang Arab datang ke tempat ini, dan mereka tidak bisa melafalkan huruf P, karena itu kemudian tempat ini berubah namanya menjadi Banias. Tetapi yang penting Bapak Ibu tentunya tempat ini juga adalah Kaisaria Filipi, seperti yang disebutkan di dalam Alkitab. Kita bisa lihat di gambar ilustrasi ini Bapak Ibu bagaimana bentuk dari kuil untuk dewa Pan pada saat itu yang ada di Banias ini. Sekarang kita masih bisa lihat, kalau tadi Bapak Ibu lihat ada bukit batu di mana depannya ada bangunan, ada kuil di sana. Nah, kalau kita datang di dalam perjalanan ziarah kita, Bapak Ibu, ini juga bukan perjalanan ziarah yang biasanya kita selalu kunjungi. Umumnya untuk datang ke sini kita perlu tinggal untuk 3 malam di Tiberias, ya. Dan biasanya juga kita akan ke sini kalau sekaligus kita pergi ke Gunung Hermon, seperti juga yang akan kita kunjungi malam hari ini. Kita lihat Bapak Ibu, ketika kita berjalan dari tempat parkir bis dan kemudian kita sampai di tempat ini, kita bisa melihat ada satu ilustrasi lagi seperti yang tadi ada di gambar yang pertama, bagaimana rupa tempat ini pada masa yang lalu. Ya, tertulis di sini The Sanctuary of Pan. Kita masih bisa lihat, Bapak Ibu, bagaimana bukit-bukit batu yang begitu kokoh yang ada di tempat ini. Dan menarik, Bapak Ibu, ya, kalau terlihat di gambar ilustrasi ini, bahwa di depan gua ini ada sebuah bangunan pada masa yang lalu, tempat orang-orang mempersembahkan korban mereka untuk dewa Pan. Kita bisa lihat, Bapak Ibu, guanya besar sekali, dan ini gua alami yang ada di sana. Ya, kita juga masih bisa melihat ketika kita datang, Bapak Ibu, lengkung-lengkung yang ada di dinding, di mana pada masa yang lalu mereka juga menempatkan di sini patung dewa-dewi mereka. Ya, kita masih bisa lihat reruntuhan dari kuil yang ada di Banias pada saat itu. Dan dari tempat ini juga, Bapak Ibu, ya, salah satu aliran Sungai Yordan, mata air Sungai Yordan berasal. Jadi kalau kita datang di sini, Bapak Ibu, kita bisa melihat tempat di mana Sungai Yordan itu berawal. Ya, ini adalah mata air, salah satu dari yang mengairi Sungai Yordan. Pemandangannya indah sekali, dan karena baru saja air di tempat ini keluar dari bebatuan, ya, kita bisa bayangkan
salju yang mencair di Gunung Hermon. Ya, seperti sekarang ini Pak Nisim sedang ada di utara, mungkin nanti bisa memperlihatkan kepada kita dari kejauhan Gunung Hermon ya. Nah, dari situlah salju yang mencair masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam batu karang, dan kemudian keluar di sela-sela batu karang ini. Karena itu airnya sangat-sangat jernih, sangat-sangat bersih. Ya, bahkan kita bisa minum langsung kalau kita mau. Tetapi ya sekarang ini ya sejak yang lalu pun sebetulnya kita tidak boleh turun ke air ya untuk ambil air di tempat ini. Biasanya penjaga lokasi di tempat ini yang menjaga tempat ini, National Park ini, Taman Nasional ini akan melarang ya, dia takut bahwa kita akan mengganggu ekosistem binatang-binatang dan tumbuhan yang ada di tempat ini. Mereka sangat jaga hal itu. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu, inilah awal dari Sungai Yordan yang akan kemudian mengalir sampai jauh ke sebelah selatan dan bermuara di Laut Mati. Salah satunya berawal di tempat ini. Ketika kita meninggalkan Banias, Bapak Ibu, dan kita keluar saja sedikit dari Banias, kita pun akan ketemu pemandangan indah seperti ini. Ya, ini foto yang saya juga ambil ketika berjalan bersama Pak Honi di salah satu perjalanan saya. Ya, waktu itu kita berhenti dan Pak Honi mau ambil foto yang indah ini ya, dan memang indah. Kita bisa lihat bagaimana aliran sungainya mengalir ya di tempat ini. Oke, Bapak Ibu, sekilas dari saya mengenai Banias ya, apa yang terjadi di tempat ini nanti Pak Honi akan lanjutkan. Silakan Pak Honi atau mungkin Pak Nisim ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk melengkapi dari apa yang sudah disampaikan. Silakan Pak Nisim. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom Pendeta Honi, shalom Pak Michael, shalom dari Danau Galilea, dari sebelah timur, dan hari ini Bapak Ibu hari kemerdekaan Israel yang ke-73. So, tentang Banias, Pak Michael sudah cerita semua, tapi Pan atau Dewa Pan, dia Dewa Gembala-Gembala Bapak Ibu. Dan apa artinya Pan? Nama Pan, namanya Pan karena orang yang pernah melihat dia, mereka panik. Kenapa? Karena Dewa Pan dia separuh manusia dan separuh kambing. Karena itu orang yang pernah melihat dia, mereka panik. Dan itu simbol National Park Israel juga. Oke? Ini Dewa Gembala-Gembala Pan, dan di Banias Bapak Ibu yang namanya Pan atau Banias, Raja Herodes Philippus dia bangun kuil untuk Kaisar Roma, Kaisar Agustus atau Octavianus Bapak Ibu. Ya itu kurang lebih ya tentang Banias. Ya silakan Pak Pendeta Honi. Ya, mungkin sebelum ke Pak Honi, Pak Nisim boleh sedikit bercerita. Pak Nisim sebetulnya sekarang sedang berada di mana ini? Saya sedang ada di dekat kursi yang minggu yang lalu. Kita bicara tentang kursi ya, yang itu di sebelah timur di Danau Galilea. Hotel butik yang namanya Setai. Tapi bukan setan ya, Setai. Ya, Setai ya, dan Israel sudah semua normal, Pak. Sudah kembali ke normal, ya, lihat ruang makan buka dan orang tidak pakai masker. Ya, ini semua di danau, di laut atau di kolam berenang. Lihat orang ya, semua puji Tuhan ya, bisa orang bisa jalan-jalan kemana-mana ya. Berapa derajat ini sekarang di sana? Yang hari ini di Tiberias, di Danau Galilea, 29 Pak, atau 30. Tapi yang aneh, lusa hari Senin akan 37 derajat di kota Yerusalem, Pak. Wow. Di Danau Galilea 40, tapi hari Rabu dan Kamis turun lagi, Pak. Karena tahu bulan April crazy, naik turun karena cuaca belum stabil ya.
So, tapi hari ini panas, besok lebih panas, dan hari Senin 37 derajat di Yerusalem, 40 di Laut Mati, di kota Ela dan Danau Galilea. Ya. So, ini, ya, cuci mata di sini, Bapak Ibu. Ya, senang sekali ya Pak Nisim sudah bisa berwisata lagi ya, dan datang lagi di tempat-tempat ini di mana mungkin lebih dari setahun ya tidak bisa melakukan hal ini. Ya, lebih dari setahun dari bulan Maret 2020, dan Israel akan buka untuk turis tanggal 23 Mei. Ya, so doakan Bapak Ibu semua akan lancar dan teman-teman dari Indonesia bisa kembali ke tanah suci. Ya. Bulan 9 kita ayo ke sana. Pak Michael, mulai Amin, amin. Bulan Mei, bulan Juni, ayo. Amin, amin. Ya, semoga Indonesia sudah masuk di dalam daftar negara yang boleh datang ya Pak. Kita doakan bersama. Iya, yang semua boleh masuk, tapi yang divaksin Sinovac Cina belum ada izin. Tapi pasti minggu depan atau maksimal akhir bulan April Israel akan oke, semua boleh masuk yang divaksin Sinovac, Pfizer atau Moderna. Oke, kita doakan bersama ya Pak. Semua Sinovac juga boleh masuk ya, karena kami semua vaksinnya Sinovac di sini Pak. Pasti. Lihat ini sudah 1 miliar orang Cina sudah divaksin Sinovac dan semua sudah oke. Iya. Lebih dari miliar orang sudah pakai Sinovac dan semua sudah sembuh ya. Atau oke. So pasti Sinovac oke, Pak. Iya. Oke. Amin, kita doakan. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan ke Pak Pendeta Honi untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi di tempat ini. Silakan Pak Honi. Oke. Ya, dikatakan di Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, nah memang pertanyaannya begini, Michael. Kalau kita membaca di Matius pasal 15, Tuhan itu pergi ke daerah Tirus Sidon, ya. Nah, lalu kemudian, tapi setelah itu dia di Matius pasal Matius pasal 15 ayat 39, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Jadi ternyata ketika Tuhan itu pergi ke Tirus Sidon di utara, dia kembali ke Danau Galilea. Ya. Nah, setelah itu dia naik lagi ke utara, dia pergi ke daerah Filipi, Kaisarea Filipi yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Oke. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Kenapa dia mengatakan menamai dirinya anak manusia? Karena dia ingin mendapatkan pendapat dari para muridnya tentang human, ya, tentang kemanusiaan Yesus. Ini yang dia ingin tahu. Apa pendapatmu? Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ya, yang sudah dibunuh di Yohanes pasal yang ke berapa ya? 14. 14 ya. Nah, lalu ada yang mengatakan Elia, ya, yang seorang nabi yang sangat dihormati di Israel. Lalu ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Jadi saudara-saudara, dia memang meminta pendapat dari mereka, who am I? Siapakah saya di dalam pemandanganmu? Anak manusia di dalam kemanusiaan Yesus. Lalu dia tanya kepada para murid, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Ya, kita kenal Simon Petrus ini
orang yang orang yang spontanitas ya. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Klik mereka. Di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadaku, melainkan Bapakku yang ada di surga. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa oleh dorongan Roh Kuduslah, kita dapat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan ini kepada Simon, bukan kamu yang ngomong loh, tapi Bapakku yang ada di surga yang menyampaikannya kepadamu sehingga kau mampu untuk mengatakan aku adalah Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aneh saudara kalimat ini, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu berbicara kontekstual. Ya, Tuhan itu selalu berbicara situasional. Ketika dia lihat ladang menguning, dia bilang, lihatlah ladang menguning, penuai-penuainya sedikit. Ya, ketika dia melihat sesuatu, dia menyampaikan itu menjadi sebuah perkataan-perkataan yang mewujudkan kemauannya, kehendaknya, perkataan-perkataannya, kehendaknya. Jadi pada waktu itu mereka tadi dikatakan, Michael menunjukkan kepada kita gambaran tentang Banias, ya, sebenarnya itu Panias. Tapi orang Arab tidak bisa bilang P, papa, dia bilang B. Jadi kalau dia bilang papi, dia bilang babi. Maka kemudian menjadi Banias. Tadi di Banias, saudara-saudara, kita lihat tentang foto-foto yang Michael tunjukkan, ya, yaitu tentang batu karang. Dan Tuhan berbicara tentang batu karang, hebat sekali. Dia mengatakan begini, engkau adalah Petrus. Petrus dalam bahasa aslinya Petros, ya, atau batu kecil, small stone. Di atas batu karang ini atau Petra, ya, batu karang yang besar, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Seolah-olah Tuhan ini mau mengatakan, perkataanmu Petrus, ya kamu itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi di atas perkataanmu, ya, yaitu bahwa aku adalah Mesias. Petra, batu karang yang teguh, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa kebenaran yang bisa kita dapat di sini, saudara-saudara? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya batu kecil. Tapi kita akan menjadi besar ketika kita memberikan sebuah pengakuan. Ya, sebuah pengakuan tentang keilahian Tuhan. Kita akan menjadi besar ketika kita mengakui bahwa Tuhanlah yang melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami mujizat, kita bilang itu Tuhan. Ketika kita dapat berkat, kita bilang itu Tuhan. Ya, jangan pernah kita menonjolkan batu kecil kita. Ya, jangan pernah menunjukkan kemampuan kita, kapasitas kita. Mari kita mau menonjolkan keilahian Tuhan yang memampukan kita, ya, mendapatkan atau meraih sesuatu di dalam hidup ini. Michael banyak sekali pergi ke tanah perjanjian. 100 kali lebih. Saya belum mungkin susah mau menyaingi Michael. Saya baru 40 kali pergi ke Israel. Ya. Dan selalu ketika saya menginjak tanah perjanjian, saya mengatakan bahwa Tuhan, terima kasih aku bisa ada di sini. Ya. Aku bisa ada di negeri ini. Tempat di mana engkau dulu berada. Tuhan, aku ada di sini oleh karena anugerah-Mu, oleh karena berkat-Mu. Bapak Ibu, mari kita mau menonjolkan keilahian Tuhan di dalam hidup kita, supaya Tuhan memberkati kita. Ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara, ini berbicara tentang otoritas. Ketika Tuhan memberkati kita,
Ya, ketika kita memberikan pengakuan akan keilahian Tuhan dan Tuhan memberkati kita, maka Dia akan memberikan kepada kita otoritas. Ya. Yang dunia ini tidak bisa berikan kepada kita. Saya berdoa di dalam melewati COVID-19 ini, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, dan seperti yang terjadi di Israel hari ini, kelihatannya semua sudah longgar, ya, semua sudah longgar, orang-orang sudah mulai hidup normal lagi, Pak Nisi mulai berjemur lagi di tepi Danau Galilea dengan 29 derajat Celcius, yang berapa bulan ini mereka kedinginan di Yerusalem. Ya, kita bisa saudara-saudara menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Michael. Oke, baik. Terima kasih Pak Honi untuk renungan yang boleh disampaikan dari Banias atau Kaisaria Filipi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan perjalanan virtual kita menuju ke Gunung Hermon. Dari Banias, kurang lebih kita akan berjalan sekitar 21 km. Ya, mungkin dengan bis sekitar 40-45 menit, kita akan sampai di kaki dari Gunung Hermon, di mana biasanya dari sana kemudian kita, kalau cuaca mengizinkan, akan naik ke atas Gunung Hermon. Gunung Hermon, Bapak Ibu, adalah gunung tertinggi di sekitaran negara Israel, Suria, dan Libanon dengan ketinggian 2.814 meter. Daerah tertinggi yang ada di wilayah Israel terletak di ketinggian 2.236 meter. Jadi tertinggi yang ada di Israel masih di 2.200-an, tetapi puncaknya sendiri, Bapak Ibu, itu ada di 2.800 meter. Kita bisa lihat di gambar ini ya, pemandangan dari Gunung Hermon. Kita lihat Bapak Ibu, ya, Gunung Hermon di musim dingin, ya, khususnya di bulan Januari sampai Maret, biasanya akan tertutup salju. Karena itu pemerintah Israel membangun sebuah ski resort, di mana di sana orang-orang bisa datang untuk bermain salju. Ketika kita sampai, Bapak Ibu, di tempat stasiun di mana kita biasanya akan naik cable car untuk sampai di puncak Gunung Hermon. Ya, ini adalah pemandangan yang biasa kita lihat. Di sana ada patung boneka salju, ya, yang sangat menarik, dan biasanya para peziarah senang sekali untuk foto juga di sini. Kemudian kita akan naik cable car ya ke atas, Bapak Ibu. Dari tempat parkir bus, Bapak Ibu, kita berjalan ya, kita lewati pemeriksaan ya, karena tempat ini juga adalah tempat yang strategis, tempat di mana militer Israel juga bermarkas, di mana militer Israel juga selalu menempatkan tentaranya untuk mengawasi daerah-daerah negara tetangganya. Karena itu di tempat ini adalah daerah yang juga sensitif, dan ketika kita masuk biasanya kita harus diperiksa barang-barang bawaan kita. Kita juga melihat, Bapak Ibu, banyak sekali mobil-mobil yang digunakan untuk mengurus salju. Ya, jadi kendaraan-kendaraan ini adalah yang biasa kita temui ya. Tentunya kita hampir-hampir tidak pernah melihat kendaraan-kendaraan model seperti ini di Indonesia. Tetapi di Gunung Hermon akan kita temui banyak sekali, karena seringkali salju sangat tebal, Bapak Ibu, ketika turun di sini, sehingga kendaraan tidak bisa naik, dan mereka harus bersihkan saljunya. Karena kalau tidak demikian, maka orang-orang tidak bisa main salju di tempat ini, tidak bisa datang di tempat ini. Dan artinya tempat ini akan juga kehilangan pemasukan yang biasa mereka dapatkan hanya selama musim dingin. Ya, ini adalah cable car, Bapak Ibu, yang biasa kita gunakan untuk naik ke atas di masa yang lalu. Tetapi sekarang ini cable car-nya sudah tertutup dan sangat modern. Ya, pengalaman yang unik tentunya. Ya, dulu kalau kita naik ke atas, Bapak Ibu bisa bayangkan ya,
Ini adalah cable car yang biasa digunakan oleh para pemain ski untuk naik ke atas dan kemudian mereka akan meluncur turun ke bawah dengan peralatan ski mereka. Karena itu biasanya pemain ski yang datang ke sini perlengkapan bajunya sudah sangat lengkap. Ya pasti sudah tahan dingin. Tetapi umumnya ketika kita datang di sini pada saat itu, kita harus naik cable car seperti ini dan terbuka, Bapak Ibu, itu dinginnya luar biasa. Ya, jadi bersyukur kalau sekarang tentunya cable car-nya sudah baru. Ya, ketika kita sampai di atas, ya ini saya kira perjalanan saya bersama Pak Honi juga. Ya, kami disambut dengan badai salju di atas, sehingga pandangan sangat-sangat terbatas. Ya, kita bisa lihat seperti yang ada di foto ini. Ya, kita lihat di sini ada tentara Israel, ya Bapak Ibu, yang juga sedang patroli di atas. Nah, kita bisa lihat suasananya. Ya, ini memang pengalaman yang menarik di masa yang lalu, tetapi sekarang sudah kita tidak dapatkan lagi karena cable car-nya sudah ganti dengan yang modern dan tertutup. Ya, tetapi kita bisa bayangkan Bapak Ibu ketika kita naik cable car ini dan kita hanya bisa melihat mungkin satu cable car ke depan kita, karena ini adalah rangkaian dari kursi-kursi yang digantungkan di tali ini. Sekarang cable car-nya seperti ini, sudah sangat modern, ya, tertutup dan bisa mengangkut 6 orang dalam satu kabin, ya, jadi lebih cepat lagi untuk kita bisa sampai di atas. Ya, ini pemandangan yang ada di atas, Bapak Ibu. Yang kita lihat hanyalah salju ketika kita ada di atas, tetapi tentunya ini bukan gunung yang biasa, bukan tempat main biasa juga, ya. Ini adalah Gunung Hermon yang sudah sangat terkenal dan senantiasa juga disebutkan di dalam Alkitab. Ya, kita lihat ini stasiun cable car yang baru, Bapak Ibu, ya, sudah sangat-sangat modern sehingga kita tidak perlu lagi kedinginan untuk naik dan turun waktu kita ke Gunung Hermon. Jadi Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu ingin datang ke Gunung Hermon di saat Gunung Hermon bersalju, maka biasanya harus pergi di bulan Februari, Maret, dan April. Ya, mungkin April adalah saat-saat terakhir, tidak selalu juga saljunya masih ada. Ya, biasa kita akan tinggal di atas untuk 30 menit, kita akan doa, ya, kemudian kita main salju di atas, kita foto-foto, dan setelah itu kita akan kembali turun. Ya. Kita lihat waktu turun, kadang-kadang suasana di bawah dengan di atas sudah sangat berbeda. Ya. Ini sudah ada matahari, ya, lebih hangat ketika kita ada di bawah. Kita lihat lagi kendaraan-kendaraan yang ada, ya, dan kita juga bisa lihat ini adalah mobil patroli militer Israel, Bapak Ibu, ya, yang ada di Gunung Hermon. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Gunung Hermon sebetulnya wilayahnya sebagian ada di Syria, sebagian juga ada di Lebanon. Nah, di dalam perjalanan kita ke Gunung Hermon dan juga Banias, Bapak Ibu, kita biasanya juga akan melewati satu benteng, ya, ini benteng yang juga terkenal dari zaman tentara perang salib yang namanya Nimrod, ya. Ini reruntuhan yang masih kita bisa lihat. Ini dulu benteng yang besar dan juga benteng yang penting karena dari benteng inilah tentunya mereka akan mengawasi daerah yang ada di sekelilingnya. Ya, ini juga adalah benteng pertahanan dari tentara perang salib di masa yang lalu. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai Gunung Hermon. Mungkin Pak Nisim ada yang ingin ditambahkan, silahkan Pak Nisim. Pak Nisim? Oh, Pak Nisim mungkin tidak. Iya, tadi dia memang bilang kepada saya dia tidak bisa lama. Oh, oke. Karena mereka punya acara keluarga di tepi Danau Galilea. Mereka lagi liburan karena memperingati 73 tahun kemerdekaan Israel. Ya, tahun 19. Oke. Israel merdeka itu 14 Mei 1948. Ya, jadi karena kalendernya Ibrani itu berbeda dengan kalender kita, kalender Gregorian, karena itu tanggalnya berubah-ubah, ya. Waktu tahun 1948 Israel itu merdeka di tanggal 14 Mei.
Tetapi hari ini mereka merayakannya di bulan April ya, karena tanggalnya selalu bergeser. Oke, silakan Pak Honi. Ya, kalau kita membaca di Mazmur, jadi gini, Gunung Hermon, ya Gunung Hermon, the Mount Hermon adalah sekali lagi gunung yang tertinggi di tanah perjanjian. Nah, di dalam perjanjian lama dikatakan Hermon ini sama dengan Sirion. Ya, namanya juga disebut Sirion, ya, seperti nama mobil, nama kendaraan. Nah, Mazmur 133 ayat 1 dikatakan nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tadi saya ada kirim Michael tidak baca ya di email. Pak Honi mau langsung ke sana? Saya sudah ketikan setelah ini, Pak Honi. Apa langsung ke sana saja? Langsung ke sana ya. Ya. Oke Pak, silakan Pak Honi. Sebenarnya, saudara, Mazmur 133 ini berbicara tentang nyanyian kerukunan. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang mengalami konflik yang sangat banyak seumur hidupnya. Sebenarnya sulit sekali bagi Daud untuk berbicara tentang rukun, ya, setia kawan, dan selanjutnya. Karena orang-orang ini terlalu banyak konflik di dalam hidupnya. Makanya, saudara, Daud meninggal sebenarnya masih muda. Kira-kira umur 71 tahun dia meninggal. Dia menjadi raja di... Pak Nisim sudah kembali, Michael. Dia menjadi raja di Hebron itu 7,5 tahun. Dan kemudian dia menjadi raja di Yerusalem 33 tahun. Coba kita dulu kembali ke Pak Nisim. Sudah datang tuh, Pak Nisim. Dia baru kelihatan. Ayo Pak Nisim, bicara Hermon. Wah, ini naik Cadillac ini ya. Ya, karena bateri mati ya. Saya lagi charge di mobil. Oh, baterai mati. Ya, baterai mati tadi di pantai. Saya lagi di charge di mobil sekarang. Ya, tentang Gunung Hermon, ya, yang kelihatan sekarang Bapak Ibu di depan ini dataran tinggi Golan, ya. Dataran tinggi Golan. Gunung Hermon Bapak Ibu bagi 3 negara, Israel, Syria, dan Lebanon. Dan Gunung Hermon Bapak Ibu, orang Israel panggil Gunung Hermon mata Israel. Karena dari situ Israel bisa melihat semua di Lebanon dan Syria. Dan Israel juga bisa mendengar semua phone call dari Lebanon dan Syria. Itu intelijen Israel punya di situ stasi yang paling menarik Bapak Ibu dan penting untuk Israel. Tapi sampai tahun 67, perang 6 hari, Gunung Hermon punya Lebanon dan Syria. Karena perbatasan Israel dengan Syria sampai tahun 60, ini jalan yang di depan kita Bapak Ibu, ini jalan nomor 92, ini tidak terlalu jauh dari tempat namanya Kursi. Sampai tahun 67, bulan Juni 67, perang 6 hari, ini perbatasan Israel dengan Syria. Dan Israel sekarang tempat yang paling tinggi dikontrol oleh Israel di Gunung Hermon, 2.000, kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut. Kalau sekarang saya sedang ada di tempat yang Danau Galilea, kurang lebih 207 meter di bawah permukaan laut. So ini Bapak Ibu, Gunung Hermon paling dekat perbatasan Israel dengan Syria dan perbatasan Israel dengan Lebanon Bapak Ibu. Kurang lebih 30 kilo dari Damaskus, ibu kota Syria, dan kurang lebih 50 kilo dari Beirut, ibu kota Lebanon Bapak Ibu. Tapi Israel tidak ada masalah dengan Lebanon, tapi ada masalah dengan Hizbullah. Hizbullah Bapak Ibu, mereka yang kontrol Lebanon.
walaupun semua di Lebanon tidak suka, tidak senang sama Hezbollah, tapi mereka support oleh Iran dan negara-negara Syiah. So, ya ini, mari, ini mikrofon. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisim. Ya, di tengah liburannya menyempatkan diri untuk tetap hadir bersama dengan kita semua ya di dalam Blessing from the Promised Land. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk Pak Nisim. Baik, silakan Pak Honi, sekiranya ingin dilanjutkan. Pak Honi, mikrofonnya mati, Pak Honi. Ya, jadi Daud ini adalah seorang yang benar-benar syarat ya, penuh dengan konflik di dalam hidupnya, internal dan eksternal. Dia menjadi raja di Hebron pada usia yang ke-30, itu selama 7,5 tahun lamanya. Lalu kemudian mereka pergi ke Yebus, ya, Yebus itu pegunungan Yebus, yaitu Yerusalem. Dan kemudian pada waktu itu orang-orang Yebus mengolok-ngolok dia dan mengatakan, masuklah kemari, maka orang-orang buta, orang-orang timpang akan mengalahkan engkau. Lalu Daud menyuruh pahlawan-pahlawannya untuk masuk melalui terowongan dan menaklukkan Yerusalem dari dalam. Saudara-saudara, lalu kemudian Daud menjadi raja di sana 33 tahun. Dan kemudian di akhir usianya dia sempat menjadikan Salomo, yaitu menjadi raja, dan kemudian Daud mati usianya 70 tahun, mungkin 71 tahun dia meninggal dunia. Dia menjadi raja atas seluruh Israel 40,5 tahun. Ya. Kenapa Daud mati muda di usia yang ke-70? Saudara-saudara, karena hidupnya penuh dengan konflik. Hidupnya penuh dengan hidup yang tidak normal. Ketika dia lari dari mertuanya Saul dan kemudian hidup ya kelaparan, kehausan, tegang dan selanjutnya, sehingga dikatakan bahwa fisiknya itu kemudian menjadi lemah. Ya, kalau kita lihat sebagai gembala domba, dia mulai melawan singa dan beruang. Klik. Dia melawan Goliat yang tingginya kira-kira 3 meter, ya. Bahkan saudara-saudaranya ketika dia datang ke medan pertempuran, saudara-saudaranya tidak senang. Ya. Lalu kemudian dia melawan Filistin. Waktu dia mengalahkan Filistin, Raja Saul tidak senang karena iri hati. Ya, Raja Saul ini adalah seorang raja yang jatuh oleh karena sebuah nyanyian. Nyanyian apa? Nyanyian dari perempuan-perempuan yang mengatakan Saul membunuh orang beribu-ribu, Daud membunuh orang berlaksa-laksa. Akibatnya apa? Sirik, muncul iri hati dalam dirinya, dan kemudian dia mau membunuh Daud, sehingga kemudian dia menjadi buronan. Lagi. Yang keempat, ketika dia menjadi raja, anaknya Absalom memberontak. Ya, sehingga dia harus lari menyeberang sungai Yordan. Ya, saudara-saudara, cerita yang menarik tentang seorang yang bernama Itai. Michael belum pernah dengar nih, nama Itai. Ya, Itai, ada 2 Itai di Alkitab. Satu Itai orang Israel, satu Itai orang Gad, orang Filistin. Nah, Itai orang Filistin ini bersama-sama dengan 600 tentaranya itu follow David. Dia mengikuti Daud. Daud bilang begini kepada dia, Itai, kamu kan baru datang kemarin. Ya, sudah jangan ikut aku, ikutlah kepada raja. Raja siapa yang dimaksud? Absalom. Tapi Itai bilang begini, tidak tuanku. Di mana tuanku pergi, aku pergi. Di mana tuanku mati, aku mati di sana. Ya, dan Itai ini mengikuti raja sampai menyeberang ke sungai Yordan, sampai ke daerah Moab, dan kemudian setelah itu kembali, dan dia menjadi salah satu panglima Raja Daud. Jadi syarat dengan konflik. Nah, oleh sebab itu, ketika Daud berbicara kerukunan, ya,
Sebenarnya itu tidak aneh ya, aneh. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, apakah arti saudara-saudara? Saya mau membuat perenungan begini. Saudara itu ialah umat Allah atau orang percaya. Ya, juga berbicara tentang family, orang tua, suami atau istri, dan saudara kandung, ya, bisa saudara kandung atau orang yang ada di dalam rumah. Tuhan mau, saudara-saudara, supaya kita bisa hidup rukun bersama-sama. Ya, diam bersama-sama. Dalam bahasa Inggrisnya dwelling. Dwelling itu apa, Michael? Dwelling itu menghuni, ya. Menghuni. Tinggal di dalam, ya Pak. Ya, menghuni, bermarkas. Saya ingat Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus itu turun ke atas 120 orang murid dan tampaklah lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala masing-masing. Itu dwelling. Nah, diam bersama, saudara-saudara, artinya ada tempat. Di manakah tempat itu? Keluarga, rumah tangga. Anda tidak akan bisa duel jika tidak ada damai sejahtera di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Perlu kesehatian. Makanya ingat, saudara-saudara, waktu pemberkatan nikah, ya, pemberkatan nikah. Kalau kami sebelum menikah itu biasanya konseling kira-kira 3 bulan lamanya. Jadi penanaman nilai-nilai family, nilai-nilai keluarga. Saya tidak pernah mau melakukan pemberkatan, ya, nikah ketika dia sudah terlanjur hamil di luar nikah. Saya tidak mau. Ya, kita lakukan di tempat lain, tidak boleh di dalam gereja. Untuk menjadi sebuah pembelajaran. Kenapa? Supaya berangkat dari sebuah kebenaran, ya, dari sebuah kekudusan di dalam sebuah rumah tangga, sehingga orang-orang yang ada di dalam rumah tangga nanti ketika mereka punya anak itu bisa namanya diam bersama, living together, bisa dwelling, tinggal di dalam rumah. Maka saudara-saudara, kita mesti menjaga anak-anak kita supaya mereka bisa sangat menghormati yang namanya keperawanan dan jejaka, ya, virgin. Seperti Maria yang dipilih oleh Tuhan, dia adalah seorang virgin. Virgin di dalam kamus Webster dikatakan unlawful sexual activity. Seseorang yang tidak melakukan kegiatan seksual di luar hukum. Ya, unlawful sexual activity. Dan doa kita, saudara, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang benar, tidak sembarangan. Karena tingkat perceraian yang begitu banyak, ya, tekanan dari dunia yang begitu banyak. Sehingga banyak orang yang berkeluarga itu seperti sebuah kontrak, coba-coba begitu, ya. Pernikahan bukanlah seperti membuka toko. Kalau gagal kita tutup toko dan buka toko lain, ya. Pernikahan itu tidak boleh ada ban seret. Ya, tidak boleh ada plan B, tidak boleh. Nah, oleh sebab itu kerukunan itu adalah harus dimulai dari rumah tangga, dari dalam keluarga. Perlu kesehatian, perlu pengorbanan, perlu, ya, bayar harga untuk rumah tangga itu bisa bertahan. Lalu masuk ke dalam gereja, wadah dalam pelayanan. Ya, sama dengan rumah tangga, sama dengan gereja. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Gembala tidak sempurna. Pelayan-pelayan tidak sempurna. Jemaat itu tidak sempurna. Bagaimana bisa menyempurnakan ini? Perlu pertolongan Tuhan, di mana ketiga unsur ini, pemimpin rohani, apakah itu pastor, apakah itu pendeta, siapapun dia, lalu pelayan-pelayan yang ada di dalam, apakah dia diaken, vikaris, siamas, ya, majelis gereja, siapapun dia, dan yang ketiga adalah jemaat. Ketika bisa menyatukan tiga unsur ini, maka gereja itu akan memenangkan banyak jiwa. Ya. Lalu tentu
di mana kita berada ya, hidup, kota kita, lingkungan kita, bangsa, dan selanjutnya. Lalu ada yang namanya sehati, diam bersama sehati, di mana kita sama-sama tidak merancangkan yang jahat satu dengan yang lain. Karena seringkali saudara-saudara ada persekutuan yang bermusuhan, merancangkan hal yang jahat. Ya, tidak menghakimi satu dengan yang lain. Saya ingat cerita tentang orang-orang Yahudi membawa seorang perempuan yang berdosa kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, apa yang kita lakukan dengan perempuan ini? Menurut hukum Musa, dia harus dilempari dengan batu. Lalu Tuhan tidak berkata apa-apa, dia menulis di tanah. Ya, dia cuma bilang begini, siapa yang tidak pernah berdosa, dialah yang harus melempari perempuan ini dengan batu. Lalu dia menulis di tanah. Ketika dia mengangkat wajahnya, tidak ada satu orang pun lagi yang ada di situ. Mulai dari tua sampai yang muda pergi meninggalkan perempuan yang berdosa ini. Lalu Tuhan mengatakan, di manakah mereka? Tidak adakah yang melempari engkau dengan batu? Lalu jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yang menarik dari cerita itu, Michael, apa yang Tuhan tulis di tanah? Banyak orang ingin mengetahui apa sih yang Tuhan tulis di tanah. Tidak ada yang tahu. Tapi saya memberi pendapat saya sendiri. Tuhan menulis di tanah dengan kata, aku mengasihi engkau. Ya, ketika kasih itu ada di dalam kebersamaan kita, maka saudara-saudara, damai sejahtera itu akan ada, kerukunan itu akan ada. Klik mereka. Memberikan dukungan dan perhatian satu dengan yang lain. Ini sehati. Support, memberikan support. Yang kuat memberikan support kepada yang lemah. Ya, yang berbeban berat, yang tidak berbeban berat ikut menanggung beban daripada yang berbeban berat. Sehingga muncul yang namanya kerukunan. Lagi. Diam ya, dwelling. Yang ketiga tentang rukun, tidak ada konflik. Saling menerima apa adanya. Siapa yang pernah dengar lagu Daniel Sahuleka? Lagu itu bunyinya, I love you just the way you are. Jadi aku mencintai engkau apa adanya engkau. Ya, ketika kita mempraktekkan ini dengan kasih, aku mengasihi engkau apa adanya engkau, maka kita akan menikmati yang namanya kerukunan. Ya, kerukunan satu dengan yang lain. Coba kita lihat ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, seperti minyak yang mahal, saudara-saudara, ya, turun dari atas ke bawah. Ini berbicara tentang anointing, tentang pengurapan rohani dari Tuhan. Ini berbicara tentang otoritas keimaman Harun, minyak di kepala dan janggut, ya, turun ke bawah. Lalu hal ini akan turun atas pribadi-pribadi, atas keluarga-keluarga, atas gerejanya, dan atas kotanya. Doa kita ini, saudara, ya, biarlah pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Fakta, saya catat begini, fakta, embun itu adalah air yang sangat tipis, jenis air yang sangat gampang habis. Nah, namanya juga embun, kabut ya. Nah, Gunung Hermon di utara dan Gunung Sion di dekat Yerusalem di selatan, dikatakan jaraknya bukan 430 nih, Michael. Kira-kira Pak Nizim? Ya, Pak. Berapa jaraknya Gunung Hermon ke Gunung Sion? Kira-kira 430 kilometer?
No, bukan Pak. Kurang lebih 250-240 kilo dari Gunung Hermon sampai ke kota Yerusalem atau Bukit Sion. 253 kilometer ya. 250 ya. 253 saja nih. Ya. Ya. Nah, jadi kalau Israel Pak, Israel Ya. dari paling selatan di kota Elat sampai paling utara di kota Metula perbatasan dengan Lebanon itu kurang lebih 500 kilo. ya, Hermon Yerusalem 250. yang dekat saja ya. Ya Pak. Dekat saja. Ya, beda-beda sedikit dengan Indonesia ya. Ya. Ini. Kalau penduduk Israel 9 juta, Jakarta saja 18 juta. Ya. Oke. Baik, saya lanjut sedikit ini cerita ini ya. Jadi Gunung Hermon yang ada di utara dan Gunung Sion yang ada di selatan, jaraknya kira-kira 250 km. Tidak mungkin embun yang dari Hermon bisa turun ke Bukit Sion. Mustahil. Karena jarak yang sangat jauh dan padang gurun dan angin dan selanjutnya. Nah, demikian juga dengan berkat yang datang dari Tuhan. Ya. Embun berbicara tentang berkat. Sumbernya adalah Gunung Hermon. Gunung Sion adalah kita orang percaya. Ya, saudara-saudara, jika kita hidup rukun dan damai, maka berkat itu akan datang kepada kita. Sekalipun mustahil. Tidak mungkin. Tapi kalau kita rukun dan damai, ya, maka berkat itu akan selalu turun di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Honi untuk renungan yang sudah disampaikan dari Gunung Hermon. Ya, jadi Bapak Ibu, saya kira kunjungan kita ke Tanah Perjanjian dan kita di waktu yang tepat bisa datang ke Gunung Hermon untuk juga melihat salju di sana. Ya, itu satu hal juga yang saya kira sangat berkesan, ya, yang kita boleh juga cita-citakan, kita boleh rencanakan. Ya, semoga semua segera selesai dengan pandemi ini dan kita bisa mulai kembali untuk bersiarah. Sambil mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari apa yang sudah disampaikan malam hari ini, atau mungkin Pak Nisim sekiranya masih ada yang ingin ditambahkan, atau Pak Honi, silakan. Saya share ini ya. Pak Nisim. Ya, Ini yang tadi ya. dikatakan, ini tadi Ya, yang Pak Honi. dikatakan kota paling utara ya, Metula. Metula ya Pak, Metula. Ini ya, bisa lihat Pak Nisim bisa lihat. Ya, ini iPhone, ini screennya kecil. Tapi itu dekat Kiryat Shmona. Kiryat Shmona, semua bilang kota yang paling utara kota Kiryat Shmona karena kota besar. Ini. Kota Metula itu bukan kota Pak, itu seperti desa. Ya. So tapi yang di Israel terkenal kota Kiryat Shmona, kota yang paling utara. Tapi Metula itu 4-5 kilo dari Kiryat Shmona Pak. Ya, ini ya. Kiryat Shmona, ini ada airport ya. Ada apa? Airport. Ya, Pak. Airport, Pak Nisim. Ada bandara. Ya, airport, ya, bandara ada. Bandara kecil, Pak, tapi tidak aktif lagi. Kenapa? Karena berapa tahun yang lalu, Hizbollah kirim rudal. Ini pesawat kecil, Pak. Ya. Sekarang tidak aktif lagi, ya. Ada ini airport bisa itu. Lihat. Ya, Pak, ya. Bisa lihat nih di handphone nih. Ya. Ini airport, bandara di kota Kiryat Shmona. Bandara kecil, Pak. Ya. Nah, ini Kiryat Shmona ini. Ya, ini Kiryat Shmona. Kota yang ke-8. Shmona artinya 8. Itu
dihormati 8 orang Yahudi yang dibunuh oleh Arab. Oh, ini kota baru ya berarti Pak Nisim ya? 48 ya, tahun 1948 ya, kota baru dan kota kecil juga Pak. Penduduknya kalau saya tidak salah 25.000 mungkin ya. Ya, dulu saya ingat satu waktu saya pernah makan di Kfar Giladi itu, ada Kfar Giladi. Ya, Kfar Giladi. Nah, ini nih Michael, ini nih. Ya, itu di antara ya Kfar Giladi kibbutz itu di antara Kiryat Shmona dan Metula. Ya. Ya, masih ingat ya. Dulu kita pernah makan di situ ya, makan siang ya. Makan Thailand kan? Thailand ya, makan Thailand. No, bukan Pak. Ini makanan lokal. Yang makan Thailand itu di Sdenham ya, Thai Village. Thai Village. Tapi Thai Village sudah tutup Pak. Oh, oke. Oke, sekarang ini kota Kiryat. Ya. Metula ke Hermon, ke Gunung Hermon ini berapa kilo lagi nih ya? Ya, Metula itu seperti dari Kiryat Shmona Pak. Ya, kalau di peta ini sekarang Hermon ya di sini ya. Ya, Gunung Hermon ya. So, tapi dari Kiryat Shmona atau Metula ke Hermon kurang lebih 45 menit ya. Oh. Jauh. Ya, bukan karena jauh, karena jalan itu naik. Jalan putar ya. Jalan putar ya, dan jalan sempit ya. Ya. Kalau kota Kiryat Shmona masih sering dikirim roket, Pak Nisim? No, tidak lagi ya. Dari tahun 2006, perang Lebanon kedua, ya, ada 2 perang Lebanon. Perang Lebanon pertama di tahun 1982, perang Lebanon kedua tahun 2006. Dari tahun 2006 Hizbullah belum kirim rudal ke Kiryat Shmona atau ke Israel. Oh, oke. Ya, sudah puji Tuhan, sudah 15 tahun. Tapi mereka sering seperti itu yang kepala mereka apa namanya lupa namanya, tapi dia sering bilang ya Hizbullah akan hancur Israel, Hizbullah akan kirim ribuan rudal. Nasrallah. Ya. Nasrallah ya. Nasrallah ya. Dia Syiah, mereka ekstrim ya. Iya, bersama dengan Iran ya, Pak. Ya, bersama dengan Iran ya, karena Iran support Hizbullah. Ya. Ya, kita doakan ya Pak supaya segera perjanjian perdamaian dengan Iran, Pak. Amin. Karena sekarang mulai panas dengan Israel dan Iran. Sering Israel atake itu kapal Iran dan Iran atake kapal Israel dan tahu ya. Tapi minggu yang lalu Israel bom di Natanz itu pusat nuklir. Apakah Anda sudah dengar nggak, Pak Michael? Belum, saya belum tahu. Oh, Natanz dibom sama Israel, Pak. Oh. Ya, kemarin ada bom di Natanz. Oke, itu karena Indonesia. Apa namanya? Natanz di Iran, Pak. Natanz itu tempat di mana Iran ada sentrifuga yang untuk bikin uranium yang reaching uranium. Dan minggu yang lalu Israel atake di dalam tempat ini. Bagaimana Mossad Israel bisa masuk ke sana? Dan 2 tahun yang lalu, coba lihat di Google Pak, 2 tahun yang lalu Israel ambil semua file Iran, uranium dan nuklir Iran dari Teheran, dari kota Teheran. Itu ribuan file, Pak. Dan Israel bawa semua ke Israel. Anda tidak dengar ya, karena Indonesia negara Muslim, mereka tidak mau. Oke, nanti saya cari artikel. Pak Michael nanti cari Israel yang. Oke, nanti saya akan kirim link ya.
Iya. Oh, saya baru dengar Pak kalau ada bom, tapi bukan dari udara ya, seperti di Osirak Bukan ya. dari Ini udara, dari dalam ya. bukan dari dalam. Agen Israel itu intelijen Israel Mossad masuk ke dalam tempatnya dan ada bom di situ yang mereka hancur semua. Dan menurut orang dari Iran itu mungkin it takes 9 bulan untuk bangun semua lagi. 9 bulan ya. Wow. Ya. Luar biasa ya. Apa nama tempatnya, Michael? Natanz. Natanz. Ini nih. Ini ya. Ini pasti teman-temannya Doron Kabilio ya, Pak Anies. Siapa tahu? Doron Kabilio. Ya, Bapak Ibu ada satu film di Netflix, kalau Bapak Ibu mau lihat, namanya Fauda ya. Itu cerita bagaimana intelijen Israel mereka bekerja ya, bagaimana mereka menyamar dan lain sebagainya. Itu film yang menarik juga, Bapak Ibu bisa lihat. Tapi namanya Fauda itu di dalam Israel. Itu yang di dalam Israel. Fauda, saya coba chat ya. Fauda. Ya, Fauda itu yang di dalam Israel. Tapi Mossad mereka aktif di luar negeri. Ya. Seperti ada film Munich 72. Ya, Munich ya. Munich dan ya itu cerita di Olimpiade Munich tahun 1972 ya. Tapi nanti saya cari link untuk apa Israel lakukan di Teheran berapa tahun yang lalu yang mereka ambil semua file yang paling rahasia dari Teheran. Iya. Termasuk juga kemarin membunuh salah satu insinyurnya ya Pak Nizim. Ya, Fakhrizada ya. Dia kepala nuclear weapon di Iran. Selamat Hari Kemerdekaan buat Israel, Pak Nizim. Terima kasih Pak, terima kasih. Tuhan memberkati semua ya. Kalau Israel kuat, semua akan safe di dunia, Bapak Ibu. Amin. Khusus saudara kita yang Kristen ya, Katolik Kristen semua. Tadi lihat bahwa di tentara Israel ada semua agama ya, Pak Nisim? Ya, semua agama, Pak. Ada Muslim, Kristen, Druze, Cherkessian, dan Yahudi, of course, ya. Ya. Dan Bahai. Bahai, bukan Bohai, ya. Bahai. Ini Cadillac yang saya pernah naik ya? Bukan Pak. Yang pernah Pak Pendeta yang pernah naik itu Chevy Caprice. Ini Cadillac. Okay. Ya, Pak Nisim ini sangat mengemari mobil-mobil kuno ya. Dan ini mobil-mobil Amerika yang CC-nya besar-besar dan minum bensin banyak sekali ya. Ya, langsung mabuk. Oke. Ada pertanyaan kali, Mike? Ya, Bapak Ibu silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Pak Fans juga, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan sedikit sharing saya, kemudian kita akan tutup acara kita ya. Oke. Baik Bapak Ibu, semoga rencana kita bisa berjalan dengan baik. Kita merencanakan sebuah perjalanan di bulan September tanggal 6 sampai 17 selama 12 hari perjalanan, dan kita akan berjalan ke Mesir, Tanah Perjanjian. Kita akan mengunjungi Mesir dan Tanah Perjanjian tanggal 6 sampai 17 September dalam 12 hari perjalanan. Kota-kota yang akan dikunjungi di Mesir, kita akan ke Kairo, Gunung Sinai, Laut Merah.
Kemudian di Israel kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Oke, Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe YouTube channel GBI Menora Manado, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe, juga memfollow Instagramnya di gbi.menora, kemudian juga YouTube kami di Stella Quarta Official, dan juga Facebook kami di Stella Quarta Wisata, dan Instagram kami di stella.quarta. Ya, seluruh acara-acara yang sudah kami buat, Bapak Ibu, ya, di dalam Blessing from the Promised Land, dan hari ini adalah pertemuan yang ke-20, sekaligus juga Bapak Ibu kita sudah menyelesaikan seluruh tempat-tempat yang biasa kita kunjungi di Tanah Perjanjian di dalam pesiarahan kita. Ya, jadi hari ini juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Honi yang sudah dengan setia menemani kita selama 20 kali pertemuan sampai malam hari ini, dan juga buat Pak Nisim, ya, luar biasa Pak Nisim senantiasa juga hadir bersama dengan kita semua selama 20 hari pertemuan, 20 minggu Bapak Ibu, sejak saya kira bulan Oktober tahun yang lalu. Ya, kita akan bertemu lagi di dalam acara-acara yang spesial, mungkin tidak rutin, tetapi kita akan tetap tentunya menyapa Bapak Ibu semua. Ya, kami akan tentunya sampaikan pengumumannya kalau nanti kita punya acara-acara yang spesial, ya, mungkin bersama lagi dengan Pak Nisim, mungkin live dari sana, dan lain-lainnya. Bagi Bapak Ibu yang punya banyak file digital, silakan Bapak Ibu untuk boleh lagi mencetak, ya. Saya mendapat banyak sekali keluhan dari orang-orang yang punya file digital, yang hilang filenya, datang ke studio, mereka mau mengembalikan filenya lagi, kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang tidak. Ada juga yang meletakkan semuanya di Facebook, dan ternyata Facebooknya dihack, ya, semua fotonya dihapus oleh yang hacker, dan hilanglah momen-momen yang begitu berharga di dalam hidupnya, ya. Jadi saya kira salah satu cara yang baik kita bisa mencetak lagi, membackup lagi dalam cetakan untuk foto-foto kita, seperti juga yang orang tua, kakek dan nenek kita lakukan di masa yang lalu, sehingga kita bisa melihat foto-foto zaman dulu sampai hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya malam hari ini, dan juga kebersamaan selama 20 hari pertemuan, ya, di dalam acara Blessing from the Promised Land. Kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa. Silakan. Baik. Sekali lagi 20 kali ya kita sudah bersama-sama, Pak Nisim, Pak Michael, dan beberapa saudara yang tidak pernah berhenti, Pak Chandra, Ibu Wahyu, dan teman-teman yang lain. Senang ya kita bisa melakukan saya menganggap ini sebuah pelayanan. Ya, pelayanan yang doa saya tentu akan menjadi berkat bagi kita sekarang ini, dan juga orang-orang yang akan datang yang akan menontonnya. Apalagi nanti setelah diedit lagi oleh Michael menjadi sebuah potongan-potongan pendek, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau ada yang salah-salah, keliru, ya, renungan-renungan yang mungkin salah tafsir, dan selanjutnya, biarlah itu semua kita tinggalkan, dimaafkan, dan semoga semua perenungan-perenungan kehidupan yang saya sampaikan dari Israel dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami selesai di dalam 20 episode dari Holy Land Tour ini Tuhan. Berkat-Mu ada di atas kami semua. Mohon berkat-Mu untuk saudara kami Nisim yang hari ini ada di Danau Galilea, dan Michael yang ada di Jakarta. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan biarlah semuanya untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa ya Pak Honi, Pak Nisim, kita menutup Blessing from the Promised Land kita persis di hari kemerdekaan Israel. Ya. Tanggal 15 April tahun 2021 ya. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Oke, sekali lagi Pak Honi terima kasih, Pak Nisim terima kasih.
Bapak Ibu, Bu Wahyu yang selalu hadir, Pak Chandra, Terima kasih. Pak Pes. Ya, Pak terima Nisim, kasih semua pendeta selamat Wani ya Pak semuanya. Nisim. Selamat Ya, Hari Ibu. Kemerdekaan Pak Terima kasih, Nisim. Ibu. Ya, Pak Nisim Michael, tampil terima beda kasih. loh. Ya, Topi Pak kenangan Honi, ini. terima Topi kasih kenangan. Pak Honi. Pak Ya, Honi untuk semuanya, Ya, terima Michael. kasih. kasih. Penjelasannya Pak kasih, Michael Pak Chandra. juga ini. terima kasih. terima kasih Thank semua. you. Terima Pak kasih. Michael, Ya, Pak Chandra. ini topi kenangan dari Stella Ya. Quarta. Ada ya? Iya, ayo ziarah ya, ayo ziarah, kita semua ziarah. Kita bertemu Minggu dengan depan. Pak Nisim, Pak Honi di Israel. Ya, Ya, kita Malam, doa Pak Honi, semua Pak Nisim, rencana-rencana kita. Salam. terima kasih Minggu Pak. depan masih ada Pak Michael. Sudah. Pak Michael. Sementara kita selesai di hari ini, Bu Wahyu. Di minggu ini Oh, nanti iya. saya dan Pak Honi akan ada acara-acara yang tidak rutin ya. Bersama juga dengan Pak Nisim nanti time to time kita Baik, akan buat. dinantikan Ibu Wahyu. ya Pak Honi. Ya, Terima ya. kasih. Ya, Terima kasih Pak Terima kasih Michael. semua. Pak Terima kasih Nisim, Bapak Ibu. selamat ya Pak Ibu, Nisim. Maria. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Thank you. Tuhan memberkati. Thank you. Ya, Ya. Pak Nisim, bye-bye terima Bapak kasih. Ibu. Yope Bye-bye ditambah semua. Hermon. Hermon. Udah, jangan lupa Yope. Jangan lupa Yope. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land.